Nuklir itu sudah kuno. Senjata yang paling bahaya zaman sekarang adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Itulah alasannya kenapa Amerika lebih sering memilih menggunakan drone, satelit, dan robot di setiap aksi militernya, termasuk penyerangan Qasem Soleimani di Irak tahun silam. Ketika saya mendengar pembunuhan Qasem Soleimani, jenderal kebanggaan asal Iran itu, anjrit, asli saya terdiam. Kecerdasan buatan sangat pesat perkembangannya, tidak hanya di dunia militer, termasuk menyasar dunia entrepreneurship atau dunia usaha. Jack Ma pernah berkata, di tahun 2050 akan ada CEO terbaik seorang robot atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan bisa jadi kekuatan baru di dunia militer. Berbicara tentang kekuatan militer, saya jadi teringat Kekaisaran Mongolia yang menguasai separuh dunia runtuh juga bukan karena kekuatan militer. Artinya, kita tidak bisa hanya mengandalkan militer saja. Sekaliber Mongolia juga runtuh kalau hanya mengandalkan kekuatan militer saja. Kekuatan militer itu harus dibarengi dengan kekuatan peradaban dan kekuatan ideologi. Bisa saja Amerika seperti Mongolia runtuh hanya mengandalkan kekuatan militer. Oke, kita berbicara sejarah sebentar. Karena sejarah adalah guru pengalaman yang terbaik. Jika Cina merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak, maka negara dengan penduduk paling sepi di dunia adalah Mongolia. Bahkan di Mongolia jumlah ternak lebih banyak daripada penduduk. Misalnya saja ternak domba seperti kuda, jumlahnya lebih berkali-kali lipat daripada jumlah penduduk. Selain itu, masih ada beberapa fakta unik lainnya mengenai Mongolia, seperti gurun pasir terbesar dan langit hampir selalu cerah. Langit cerah mendominasi di Mongolia, sebab dalam satu tahun 365 hari ada sekitar 260 hari yang cerah di Mongolia. Oleh sebab itu, negara ini dijuluki sebagai the land of the blue sky karena saking cerahnya. Mongolia pernah menguasai hampir seluruh dunia, mulai dari Cina, Rusia, Timur Tengah, dan Eropa. Mongol, bangsa monster ini pernah menguasai separuh dunia. Bahkan jika ekspansi, mereka sukses dan tidak ada halangan. Mungkin seluruh Eropa akan ada di bawah kaki bangsa ini. Namun takdir berkata lain, mereka pada akhirnya justru terpecah dan akhirnya menjadi bangsa kecil. Bukan karena kalah perang, namun justru karena hal-hal non-militer, entah itu pengetahuan, ideologi, kepercayaan, dan lain-lainnya. Islam berpengaruh besar terhadap perubahan bangsa Mongol yang barbar menjadi beradab, meskipun pada akhirnya kehilangan kekuasaan yang begitu besar. Nah, yang menarik dari bangsa Mongolia adalah mereka termasuk bangsa yang kecil tapi mampu menjajah hampir seluruh dunia, bahkan Mongolia sampai ke Pulau Jawa. Setelah diteliti, kenapa Mongolia begitu luar biasanya di zaman dulu walaupun dengan penduduk yang terbilang sedikit? Rahasianya adalah di Mongolia, wanita dan pria sama kuatnya. Pria berkelana sedangkan perempuan mempertahankan kondisi ekonomi. Artinya, wanita sama pria di Mongolia sama-sama kuat. Bahkan wanita di sana berburu seperti pria di hutan. Itulah alasannya kenapa Mongolia menjadi bangsa yang besar. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita sudah siap? Salam profit luar biasa.